Di Madinah itu dulu Pak, ada seseorang Yahudi yang akan diangkat menjadi raja di Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman karena hijrahnya Rasulullah dari Mekah tertundalah, bahkan tidak jadi dia menjadi raja. Sejak itu dia menaruh dendam dan benci kepada Rasulullah, walaupun dia menerima Islam. Jadi setelah Rasulullah sampai di Madinah, dia masuk Islam, dia mengucapkan syahadat, tetapi dia benci kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, manusia ini tidak akan pernah tua dalam dua hal: panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Itu tidak pernah tua tuh Pak. Wah, udah mau mati Bu, di absennya anak-anak ya Pak. Budi, ya Pak, Joko, ya Pak, Neti, ya Pak, Mama kalian mana? Ya Bang. Itu siapa jaga toko? Toko dipikirkannya Pak, udah sakratul maut ya. Itulah kalau untuk urusan dunia kita tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, muda semua. Nah, jadi di Madinah itu dulu Pak, ada seseorang Yahudi yang akan diangkat menjadi raja di Madinah. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman karena hijrahnya Rasulullah dari Mekah tertundalah, bahkan tidak jadi dia menjadi raja. Sejak itu dia menaruh dendam dan benci kepada Rasulullah, walaupun dia menerima Islam. Jadi setelah Rasulullah sampai di Madinah, dia masuk Islam, dia mengucapkan syahadat, tetapi dia benci kepada Rasulullah. Jadi itulah bahayanya ya, dengki. Dengki itu dia menginginkan orang celaka. Itu dengki Pak. Kalau iri masih belum bahaya lagi Pak. Kalau iri itu kita masih ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau ada dengki, dia ingin orang yang dapat nikmat itu celaka, walaupun dia menerima Islam. Nah ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini banyak di masyarakat kita Pak. Ya kita melihat lah Pak, asal dan tunjuk pengurus ada aja Abdullah bin Ubay bin Salul itu Pak. Dia Islam juga, tapi dia tidak suka dengan pengurus itu. Sering seperti itu Pak terdengar. Padahal kita sama-sama Islam, sama-sama sholat. Cuman dia tidak senang gitu. Nah inilah bahayanya dengki itu. Jadi kalau kita ingat lagi ya Bu ya, Nabi Nuh pernah ditampakkan iblis oleh Allah. Nabi Nuh ini berdakwah selama 350 tahun lebih kurang Pak. Pengikutnya cuma 70 orang, tuh hafal dia Pak, wajahnya semuanya. Tahu-tahu naik ke atas kapal tuh Pak, mulut orang seperti mulut sapi. Itu tuh heran Nabi Nuh. Siapa kau ini, kata Nabi Nuh. Aku ini naik ke kapal kau ini karena diperintah oleh Allah. Tapi aku juga sambilan, aku ingin batin sahabatmu bersamaku, badan mereka bersamamu. Baru sadar Pak Nabi Nuh, oh ini iblis nih. Aku ingin menyampaikan kepadamu Nuh, sehebat apapun kalian beribadah, selama ada iri hati, hasad, dengki dalam hati kalian, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Ditanya oleh Nabi Nuh, kenapa dengan iri dengki kami tidak bisa mengalahkanmu? Kau tahu tidak aku di surga gara-gara apa? Gara-gara aku dengki sama Adam. Itulah dosa langit dan bumi pertama, dengki. Jadi kalau ada di antara kita ini ada sifatnya seperti ini, udahlah Pak, bersaudara sama iblis Pak, mau setaat apapun tahajud malam sia-sia. Nah kemudian Nuh, sehebat apapun anak cucu Adam ini beribadah, selama mereka rakus, tamak, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan aku. Jadi dua itulah Pak. Jadi kata Rasulullah, manusia ini tidak akan pernah tua dalam dua hal: panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Itu tidak pernah tua tuh Pak. Wah, udah mau mati Bu, di absennya anak-anak ya Pak. Budi, ya Pak, Joko, ya Pak, Neti, ya Pak, Mama kalian mana? Ya Bang. Itu siapa jaga toko? Toko dipikirkannya Pak, udah sakratul maut ya. Itulah kalau untuk urusan dunia kita tidak ada yang muda, tidak ada yang tua, muda semua.
Nah, jadi sifat dengki Abdullah bin Ubay bin Salul ini, jadi sering dia buat masalah, Pak. Pergi perang ikut, Pak. Sholat jamaah rajin, tapi dia sangat benci kepada Rasul. Sering dia adu domba itu, Pak. Muhajirin sama Ansor itu sering dia adu domba. Enak betul orang Muhajirin mah datang kemari kita menggemukkan dia. Enak betul ya, itu cara dia, Pak. Dia tersinggung, tersulut api amarah orang dibuatnya. Itu bahasa kalau kita tuh, abang yang bantah jadi pengurus, Bang. Apalah dia, aku pokok dukung abang. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul tuh, Pak. Kan persis bahasanya tuh, Pak. Dari ketawa Bapak curiga saya, Pak. Saya tidak ada nyinggung siapa nih, Pak ya. Saya tidak ada nyinggung siapa. Cuman kami ini kadang kan ngaji di masjid, di musola itu tahunan, Pak. Jadi hafal betul, Pak. Yang saya perhatikan terus terasa ganti pengurus baru, pengurus lama hilang semua, Pak. Nggak ada ke masjid lagi ya. Itulah tuh ada yang memusuhinya nanti, ceritalah sama saya nanti itu. Parah semenjak dia ini kata. Kadang subuh nggak buka pintu, itu nampak nih ini dan mau mencalonkan pengurus nggak menang kemarin nih. Itu biasa gitu, Pak. Cuman ada satu, Bu, pengurus masjid yang saya akui kebal, Pak. 5 kali mencalonkan diri, kalah terus, tapi tidak pernah pindah masjid, Pak. Tetap satu sholat dan tidak pernah ganggu, Pak. Itu yang salut saya, langka manusianya, Bu. Biasanya hilang, Pak. Asal dah kan sekali 2 tahun, sekali 2 tahun hilang semua. Tidak ada yang balik lagi. Tak apa sebabnya itu ya juga itu, Pak ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini beredar rupanya dia, Pak. Ada yang mental-mental macam ini. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu insya Allah tidak. Apalagi udah rajin-rajin ngaji ini ya, Pak ya, mana ada perasaan seperti itu. Cuma kalau ada robah lah, Pak. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada, ini kan kalau ada pula nih, Pak. Kalau keyakinan saya tidak ada. Nah kemudian, Pak, saking bencinya dia sama Rasulullah, Pak, hampir hancur rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah dibuatnya. Itulah dahsyatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pergi perang Bani Mustalik namanya, Pak. Perang Bani Mustalik ini belum selesai, belum mulai perang, orangnya udah lari, Pak. Jadi orang kampung sana udah lari. Kenapa mereka lari? Karena tidak ada persiapan. Rasulullah begitu mendengar Bani Mustalik mau menghancurkan umat Islam, kata Rasulullah, dikirim intelijen dulu, Pak. Pastikan dulu di situ betul-betul tidak mereka akan menyerang kita. Diturunkanlah intelijen, Pak. Jadi intelijen ini, Bu, udah lama di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah tuh, Pak, semua orang dipakai sesuai dengan keahliannya. Mantan-mantan orang maling, pencuri itu dipakai, Pak. Dijadikan intelijen. Karena mereka orang lapangan, Pak, tahu dia di mana celah tuh. Itu pakai semuanya, Pak. Kalau di film-film Amerika, Bu ya, justru untuk menghancurkan penjahat, mereka melepaskan narapidana, Pak. Direkrutnya narapidana yang hebat-hebat tuh. Kan itu sampai difilmkan tuh, Pak. Jadi dalam Islam nih, Bu, semua kita ini dibutuhkan sesuai dengan keahliannya, Pak. Makanya kita tidak boleh buang-buang orang tuh, Bu. Ini jahat, tidak bisa pakai ini. Ambil mana plus dia itu dipakai. Dan rata-rata berhasil, Pak, karena mereka orang yang hebat-hebat di lapangan. Begitu dipastikan bahwa mereka akan menyerang umat Islam, tanpa persiapan mereka diserang oleh Rasulullah dan para sahabat. Kabur, Pak. Pas pulang, Ummul Mukminin Aisyah itu ditaruh Rasulullah di atas punggung onta, dikasih tandu di atasnya, Pak. Jadi tidak terlihat. Nah, Ummul Mukminin Aisyah minta berhenti waktu itu, Pak, karena mau buang hajat lah, Pak. Turun. Pas turun ini semua sahabat tahu. Selesai Ummul Mukminin Aisyah dibuang hajat, naik ke atas punggung onta itu, dirasanya di lehernya ternyata kalung pemberian Rasulullah tertinggal, Pak. Turun lagi. Nah, malangnya turun yang kedua ini tidak ada yang tahu, Pak. Disangka umat Islam, Ummul Mukminin Aisyah sudah ada di atas tandu
ditinggal Pak. Jalanlah rombongan di menuju Madinah. Ummul Mukminin Aisyah ketemu kalung, ditengok tempat tuh kosong, udah tidak ada orang lagi. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah? Duduk diam di mana dia tertinggal. Kenapa jamaah di Indonesia sering hilang di Mekah Pak? Dibawa berjalan Pak, itu tambah jauh jadinya. Dia kalau tertinggal rombongan tuh udahlah istighfar, duduk aja di tempat tuh. Cuman orang Indonesia ini lain bangkangnya Pak. Payah ngasih taunya Bu. Ada tuh waktu itu Pak. Saya bilang tuh kalau mau kencing ajak saya. Karena kalau kencing kan harus keluar dari masjid. Tapi kalau mau berwudu di masjid kan ada tempat wudu. Udah tahu saya. Nah itu katanya Pak, udah tahu saya. Saya megangkan sendal dia. Besok pagi baru jumpa Pak. Itu pun jamaah Solo yang nelfon, kan ada kartunya itu Pak ya. Tidak tahu jalan pulang, nah itu Pak, bandel Pak. Kalau tidak dibantai keliling terus jalan tuh tambah jauh jadinya Pak. Jadi ini ya Bu ya, kalau kita tertinggal rombongan, lupa jalan, istighfar, Wah duduk aja di situ, jangan kemana-mana, diam aja lah. Nah kemudian Pak, alhamdulillahnya ternyata ada satu orang sahabat Rasulullah yang tertinggal di belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini sudah menikah, wajah tampan. Jadi dia inilah yang pernah menampar istrinya karena puasa sunat. Ini Safwan ini sedang tahajud, istrinya pernah ditamparnya. Memang agak temperamen sedikit nih Pak. Jadi sahabat tuh Bu lengkap juga. Ada yang walaupun rajin sholat tapi temperamen, biasa aja tuh. Kita ini masing-masing membawa latar belakang Pak. Nah, jadi terbawa-bawa deh jadinya. Dipanggil dia oleh Rasulullah waktu itu. Safwan, betul kau tampar istri kau sedang puasa sunat? Betul ya Rasulullah. Apa kau tampar? Aku masih muda Rasulullah. Awak sedang mau pulang ke rumah siang, puasa deh rupanya. Aku bilang batal kan puasa tuh, nggak mau dia, nggak tahan perlu tampar kan rupanya. Makanya keluarlah hadis Rasulullah, kalau istri mau puasa sunat hendaklah minta izin kepada suaminya. Nah itu memang gara-gara Safwan tuh. Cuma lain kali Safwan tidak boleh main tangan kata Rasulullah, tidak boleh main tangan. Itu tahajud pernah lah kau tampar dia. Dia tahajud ya Rasulullah. Aku udah bangun dah. Ini panjang-panjangannya ayat, enggak tahan itu. Panjang-panjang macam ayat. Dia agak temperamen sedikit nih Pak, Safwan nih. Nah, karena dia masih muda ya juga. Nah inilah gara-gara Safwan lah Bu hadis itu keluar gitu. Nah, kalau mau puasa minta izin. Kalau perempuan sedang sholat tahajud, rasa-rasa suami membutuhkan dia harus memperpendek sholatnya. Karena Bu posisi suami ini sakral dalam Islam. Sampai kata Rasulullah, andaikan dibolehkan sujud manusia dengan manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Itulah sakralnya suami. Tapi dia tengok agak suaminya Bu, kalau berkelakuannya nggak sujud lagi. Udahlah kelakuan jahat Pak, disuruhlah istri baik sama dia. Ganti baru aja Bu, kalau rasanya menyakitkan rasanya nggak tahan lagi, udahlah selesai. Kok berani saya bilang ganti baru? Sabit bin Qais, istrinya ngadu ke Rasulullah, aku nggak suka sama suami aku nih Rasulullah. Kalau aku lawan dia berdosa aku. Boleh nggak aku minta cerai? Boleh kata Rasulullah. Kembalikan maharnya. Itu syaratnya Bu, kembalikan maharnya. Jadi melawan jangan. Kalau nggak sanggup taruh beban tuh. Jangan diceritakan ke orang. Sudah cerita di buruk suaminya Pak. Tetangga udah sakit hati nengok suaminya. Dia berpeluk balik ke Honda Pak. Orang udah emosi, tetangga udah emosi semua nengoknya Pak. Karena Bu di Indonesia nih ngurus apa aja sulit, KTP sulit, SIM sulit, ngurus surat tanah sulit. Yang mudah ngurus hidup orang tuh lah Pak. Nggak diminta pun diurusnya Pak. Itulah kadang hebatnya di Indonesia nih Bu. Nah jadi ini jadi masalah waktu itu. Keberadaan Safwan bin Mu'attal ini begitu dia jalan, nampak dia Ummul Mukminin Aisyah tertinggal. Begitu dia nampak Ummul Mukminin Aisyah tertinggal, walaupun bercadar tapi sudah mengenalinya.
Sama macam kita Pak, 2 tahun kemarin kita pakai masker, tahu kok kita Pak siapa-siapa aja orangnya, tahu karena udah tiap-tiap hari kita jumpa. Kata Safwan, Ummul Mukminin, engkau tertinggal? Iya Safwan. Kalau begitu naiklah ke atas punggung kudaku, biar aku yang jalan di bawah. Itulah adabnya Pak. Jadi supaya tidak timbul fitnah. Kadang Bu, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang Pak. Jumpa bapak istri tetangga di jalan, maksud bapak baik Pak, naiklah Kak. Menurut suaminya bapak jahat Pak. Itu kadang susahnya. Kalau istri Zubair bin Awam, Asma binti Abu Bakar, itu dia tahu betul tuh Pak. Makanya Rasulullah pun Bu menyuruhnya, Asma naik kau ke punggung kudaku. Tidak ya Rasulullah, biarkan aku berjalan, karena dia tahu suaminya Pak paling pencemburu. Umar bin Khattab Bu, istrinya dikasih Abu Musa al-Asy'ari karpet, ngamuk dia Pak, baliknya karpet ini balik. Oh, cemburu Pak. Nah jadi Safwan disuruhnya Ummul Mukminin Aisyah duduk di atas kuda, dia yang jalan di depan. Ternyata apa yang terjadi sampai di Madinah Pak, fitnah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul dari jauh? Aku udah curiga sama Aisyah nih tadi. Pertama turun, dia janjian sama Safwan, dibuatnya cerita Pak. Kita lengah, turun dia balik. Mana akan selera dia sama Rasulullah, dia masih kecil baru, tentu dicarinya yang muda. Waduh, hebat dia menceritakan tubuh, sehingga orang semua percaya dan sulit untuk dibantah. Jadi salah satu kelebihan orang munafik itu Pak, meyakinkan itu sangat hebat, pandai dia Bu, meyakinkan tuh. Kadang kita kena sampai berkali-kali sama dia Pak, itu hebatnya. Nah jadi begitu disampaikannya berita itu, sampai ahli-ahli Badar pun ikut Pak menyebarkan berita ini, termasuk Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini adalah saudara Ummul Mukminin Aisyah yang kehidupan keluarganya ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar yang sering memberi mereka uang bantuan. Tentu makin percaya orang Pak, ahli-ahli Badar yang dijamin suci Pak kan ikut menyampaikan. Akhirnya sampailah ke telinga Rasulullah, dan Rasulullah pun percaya. Itu ngerinya Pak. Rasulullah pun percaya Pak, karena wahyu tidak ada turun. Itulah ujiannya Pak, tidak ada turun wahyu. Ummul Mukminin Aisyah udah heran Bu, kok tidak mau lah Rasulullah singgah ke rumah nih, sakit aku tidak dijenguknya. Sempat heran Aisyah, apalah yang terjadinya, apa salah aku nih, kok aku tidak diacuhkan. Itulah bahayanya fitnah dia Pak, ngeri Bu. Jadi pas ada Ibunda Mistah ini jalan ke rumah Aisyah, waktu dia ke dapur tertelungkup kakinya Pak, tersebut sama dia, celaka Mistah, dia latah, celaka Mistah. Kata Aisyah, tidak boleh kau bilang Mistah celaka, karena dia ahli Badar. Barulah tersebut sama Ibunda Mistah nih, apa kau tidak tahu berita yang sudah tersebar? Anak aku Mistah pun ikut pula menyebarkannya. Tentang apa itu Bu? Kau dikatakan telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Mendengar itu Bu, menangis Aisyah. Berapa pantas Rasulullah tidak mau datang kemari. Ternyata berita ini sudah menyebar. Datang Aisyah ke tempat Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku sampai masalah ini selesai. Diizinkan oleh Rasulullah. Kalau begitu pulanglah Aisyah. Pulanglah Aisyah Pak, menangislah dia sama Abu Bakar Siddiq. Tidak dapat cara lagi Aisyah, susah untuk dibantah. Susah untuk dibantah karena kan macam betul tuh. Pertama turun, terus naik balik. Tentu anggapan orang janjian, itu pura-pura naik, orang lengah dia turun. Nah itu anggapan orang Pak. Jadi makanya fitnah, kalau kita kena fitnah ini tidak perlu klarifikasi Pak, diam aja lah Pak. Tidak bisa Bu diklarifikasi, karena orang yang benci sama kita, sebaik apapun kita, dia tetap benci Pak. Kalau orang yang suka sama kita, tidak pun kita jelaskan, dia tetap suka sama kita. Jadi lebih baik diam.
Saya salut nih Ustaz Yusuf Mansur tuh, diam aja Pak, nggak pernah melawan Pak. Macam mana pun dihujat orang Pak, diam aja dia. Kebal Bu, salut saya. Kalau sempat saya tuh nggak makan saya buat gitu Pak. Itu kalau nggak benar. Kalau benar Pak, mungkin malu keluar saya dari Indonesia mungkin Pak. Tapi itulah Bu, diam itu dahsyat amalannya kalau kita difitnah. Nah jadi kata ibunda Ummul Mukminin Aisyah, sabarlah Aisyah, wajar orang iri sama kau cantik. Nah, tentu orang tidak senang. Diam-diamlah dulu di rumah. Rasulullah menunggu-nunggu wahyu Pak, tidak ada turun Pak. Akhirnya Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini beritanya dari kau nih Abdullah. Kau memang betul-betul yakin kau istri aku berselingkuh? Waktu itu belum turun surah An-Nur yang menjelaskan kalau menuduh orang berzina harus ada 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Jadi berat menuduh orang berzina dalam Islam ini Pak. Harus 4 orang menyaksikan. Kan tidak mungkin loh Pak. Makanya tak boleh kita selalu sembarangan nuduh orang. Gawat fatal akibatnya di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ada ibu-ibu mandikan mayat perempuan, lengket tangannya ke tubuh mayat tuh Pak, tidak bisa tanggal. Udah macam-macam ayat dibaca orang, tidak tanggal-tanggal tangannya itu Pak. Datang Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau katakan di dalam hatimu tentang perempuan ini? Aku katakan dasar pelacur, sudah berapa laki-laki yang kau tiduri? Kata Imam Ahmad bin Hambal, ada kau saksi 4 orang yang menyaksikan? Tidak, cuma dia sering dibawa laki-laki. Ada enggak saksi 4 orang? Tidak ada. Kalau kau ingin tanggal tangan kau di badan dia, hukuman menuduh orang berzina 80 kali dicambuk. Dicambuk 80 kali baru lepas. Sempat itu diberlakukan, sekarang Pak, banyak hijau-hijau punggung orang. Orang sembarang aja dulu nuduh nih Pak. Dan Islam ini Bu, dia suka menutupi aib supaya orang tidak melakukan dosa. Di masyarakat kita ini Bu, nampak laki-laki sama perempuan berdua-dua, nanti melaporlah, Pak tuh ada orang udah berdua Pak, jadi jam 10 intai aja dulu. Bukan disuruh pergi Pak, disuruh intai dulu Pak. Udah masuk dia ke dalam, kita tunggu agak 15 menit. Nanti barulah manjat Pak ke atas tuh Pak. Itu kan tiang-tiang Pak, gantianlah lagi Pak, kata yang begitu Pak kan. Bapak terus saja nengok Pak, iya ya gantiin, udah capek punggung saya nih Pak. Dibuat orang dicari kesalahan orang dulu Pak, baru digrebek. Itu lebih besar dosanya, memata-matai orang. Dalam Islam la tahassasu wa la tajassasu, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi waktu itu belum turun ayat tentang harus ada 4 orang yang menyaksikan. Akhirnya Rasulullah ya udah Pak, percaya aja. Tidak menuntut pula kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini untuk menjelaskan bela-bela segala macam. Tambah stres Rasulullah. Jadi jangan dikira Rasulullah itu tidak merasakan kegoncangan jiwa juga dengan masalah ini Pak. Tidak nyangka gitu. Akhirnya Rasulullah ajak Abu Bakar Siddiq dengan Abdullah bin Rawahah untuk sharing lah Pak. Jadi Rasulullah itu suka Bu memusyawarahkan sesuatu. Makanya masyarakat kita ini apa-apa kan dimusyawarahkan, itu lebih enak Pak. Karena kadang pemikiran kita sedang banyak masalah, ada pemikiran kawan yang lebih bagus, itu bisa dipakai. Makanya Rasulullah menyuruh bermusyawarah itu dengan orang yang paham. Dengan orang yang paham. Jadi kalau pengurus masjid Bu, biasanya udah pengurus masjidnya rapat, jangan bawa masyarakat Pak. Masyarakat kadang tidak semuanya paham, kita paham. Pengurus itu tunjukkan karena mereka sudah paham Pak. Diajak masyarakat susah Pak. Karena di masyarakat ini Bu, misalnya bantuan langsung tunai, dia harus dapat semuanya, itulah yang baik menurut dia Pak. Sementara dia kadang tidak layak dapat, habislah RT diserangnya. Dia keluarga dia aja yang dia kasih nih. Kami tahu betul, bukan nak nampak kami kupon itu dibagi-baginya. Itu jadinya Pak. Jadi memang di masyarakat ini Bu, yang adil menurut masyarakat itu kasih satu, kasih semua. Itu yang adil oleh padahal enggak Pak. Jadi pilih mana yang paling membutuhkan, itu yang dikasih. Jadi bermusyawarah harus dengan orang yang paham. Apa kata Rasulullah kepada Ali? Ali, menurut kau Aisyah ini mungkin tidak melakukan perbuatan keji itu?
Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah. Aisyah tuh keturunan anak orang baik. Jadi keyakinan Ali ini apa bu? Kalau ayah emaknya baik, sulit untuk dia dapat anak jahat. Jadi tidak mungkin ya Rasulullah. Ditanya kepada Abdullah bin Rawahah, kalau menurut kau Abdullah, mungkin tidak Aisyah ini berselingkuh? Tanya aja sama siapa yang paling dekat Aisyah ini. Yang paling dekat sama pembantunya bu, namanya Bara. Dipanggillah Bara ini. Bara, kau kan dekat sama Aisyah. Ada enggak kau nampak Aisyah ini kalau sama laki-laki itu gimana tanggapannya? Kata Bara, di hati Aisyah ya Rasulullah, tidak ada laki-laki yang melebihi dirimu. Dia memang masih anak-anak ya Rasulullah. Kadang main tepung dia, tertidur dia dekat tepung. Kalau main-main macam itu memang iya dia, tapi kalau ke laki-laki tidak ada ya Rasulullah. Nah, agak dingin perasaan Rasulullah Pak. Nah, diajak orang-orang yang paham. Jangan diajak orang-orang yang negatif Pak. Menurut abang selingkuh dah jelas tuh, tidak ada lagi. Kalau macam itu udah pasti dah bang, mudah lah. Jangan abang apa juga istri abang tuh lagi. Banyak yang mau sama abang ya. Itu payahnya Pak kalau ngajak-ngajak orang negatif ya. Diajak orang-orang yang baik pikirannya. Nah setelah itu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Setelah mengucapkan salam, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah, kalau memang kau melakukan perbuatan keji itu, khilaf kau, minta ampunlah kepada Allah. Allah pasti mengampuni. Mendengar itu ngamuk Aisyah. Aku tidak akan minta ampun untuk dosa yang tidak aku buat ya Rasulullah. Kau suruh pun aku minta ampun, aku tidak akan minta ampun, karena dari cara kau bicara kau telah menuduh. Dari sini kita tahu apa? Ternyata kalau istri benar, dia boleh melawan kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini, balik ke sini lawan. Siapa kita dibanding Rasulullah Pak? Rasulullah jadi lawan istri biasa aja kok Bu. Satu-satunya agama yang tidak boleh melawan suami Hindu Pak. Hindu mereka harus memperlakukan laki-laki seperti dewa sirah. Tidak boleh dibantah walaupun salah. Bahkan kalau suami mati, istri tidak boleh menikah lagi. Itu Hindu Pak, ini Islam Pak. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin Bu. Rasulullah itu diperlakukan sebagai manusia kebanyakan. Walaupun Rasul itu adalah orang pilihan, dan itulah mengajarkan Bu. Makanya Umar bin Khattab setemperamen-temperamennya Umar, semenjak tahu dia anaknya Hafsah pernah melawan kepada Rasulullah, jadi ada laki-laki Pak, dilawan dia sama istrinya, diancam istrinya, berani kau melawan aku ya, aku sampaikan kau kepada Khalifah Umar. Kata istrinya, ngadulah, aku memang betul, kata istri. Semangat dia jalan ke rumah Umar. Sampai di pintu rumah Umar terdengar dia Umar sedang kena amuk sama istrinya Pak. Dan tidak ada menjawab. Mendengar itu sama aku. Balik dia balik. Pas dia balik Umar buka pintu. Kenapa kau balik? Rencana tadi mau ngadu Khalifah. Ngadu apa? Istri aku ngamuk sama aku. Cuman pas sampai sini aku dengar lu kena marah lah sama istri. Kata Umar, biasa aja tuh. Biasa aja istri kita tuh marah. Sebelumnya Umar tuh ngamuk Pak. Tapi setelah tahu dia Rasulullah pun dilawan sama istri-istrinya. Rasulullah tidur di masjid itu gara-gara apa kata ibu? Semua istri tidak mau nerimanya pulang. Itu Pak. Gara-gara permasalahan Hafsah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengikuti kajian saya tentang Sirah Nabawi, ya itu semua disampaikan. Cuma kadang-kadang orang yang tidak tahu Pak pakai akal ya Pak. Ustadz ini nampak memburuk-burukkan Rasulullah, dia pakai akal Pak. Nah, itu kadang-kadang Bu, kalau orang tidak tahu, pas saya bisa menyampaikan ini Rasulullah dilawan itu, sedangkan Rasulullahnya tidak boleh sebenarnya istri melawan suami. Nah, dalam hal seperti apa? Dua orang perempuan yang banyak masuk neraka itu siapa Bu? Bakhil bersedekah. Yang kedua, suka melupakan kebaikan suami. Nah, itu maksudnya itu Pak. Udah letih suami mencari, selama aku nikah sama kau tidak pernah aku bahagia. Yang macam itu Bu, melawan yang seperti itu tidak boleh. Disuruh suami taat melawan, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau benar boleh. Dan Rasulullah diam aja Bu. Nah begitu Aisyah menjawab seperti itu Pak,
Terdiam Rasulullah, Bu, keluar keringatnya, bukan karena terpukul kata-kata omongan Aisyah, Pak. Barulah turun surat An-Nur ayat 11. Itulah sebabun nuzulnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya Muhammad yang menyebarkan berita bohong ini adalah dari kalangan kamu juga. Jadi yang diwaspadai itu siapa, Bu? Orang dalam, Pak. Bukan dari luar, Pak. Sampai hari ini pun, Bu, yang menjadi musuh anggota dewan urutan 1 itu, Pak, pasti urutan 2, 3, 4. Dia ya, Bu. Pokok jangan sampai nomor 1 diduduk. Itu, Pak, kan? Ternyata, Pak, sejarah itu berulang, Pak. Sampai hari ini udah dipesankan, yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk Muhammad, tapi ini baik untukmu. Baiknya maksudnya apa, Pak? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa tidak semua yang di dekatnya suka dengan dia. Itu untuk Rasul, apalagi untuk kita, Pak. Apalagi untuk kita nih. Jadi kita harus terima, Bu. Orang benci sama kita, orang tidak suka sama kita, kita harus terima siapa kita dibanding Rasulullah, Pak. Rasulullah aja Habibullah habis dimaki orang, dihina orang, itu kita merajuk-rajuklah dihina orang, Pak. Siapa kita memangnya? Nah, jadi kemudian ya, Bu, ya, akhirnya juga Rasulullah tahu bahwa jangan mudah aja menerima kata-kata orang, jangan terus didengar, dicari tahu betul loh. Masa kita yang tahu istri kita, coba dengarkan dia dulu menjelaskan. Nah, disinilah diajarkan laki-laki harus mendengarkan juga kata-kata istri, Pak. Jangan anggap kita tuh betul aja terus. Tak mungkin, Pak. Kadang istri kita, Pak, dia lebih cerdas dari kita, cuman ego kita tinggi. Makanya, Bu, karena laki-laki ini egonya tinggi, dalam ilmu psikologi, kalau ibu mau menyalahkan bapak, tidak boleh langsung mengatakan abang salah, Bang. Itu kena egonya langsung, Bu. Harus dikatakan apa, Bu? Abang betul, tapi baru salahkan dia. Dia yang penting kata-kata pertama itu aja. Abang betul, Bang. Pokoknya betul itu dia harus di depan. Habis itu salahkanlah dia. Memang itu tipenya, Pak. Kalau dibilang abang udahlah salah, itu naik langsung tuh. Memang nggak bisa, Bu. Itu dalam akhirnya berkembang, Pak, dalam ilmu psikologi itu seperti itu. Tapi kalau kita udah memang mengaji, kita akhirnya tahu, ya wajar aja. Bersyukurnya apa, Bu? Begitu kita praktekkan di rumah, ternyata betul, Pak. Begitu kita dengarkan kata-kata istri dan kata-kata kita salah dalam hal bisnis saja, Pak. Saya pernah bilang sama istri saya, kalau misalnya kita maju di online, kenapa kita mesti sewa ruko, buang-buang duit puluhan juta? Dibilang istri saya, kalau kita punya toko, keyakinan pembeli lebih. Akhirnya saya kalah, Pak. Nah, ternyata lebih cerdas, Pak, kan? Maksud istri itu udahlah ceramah aja lah, nggak usah urus masalah ini lagi. Itu sebetulnya itu, Pak. Kadang istri dia lebih cerdas itu. Dan ini saya mewakili ibu-ibu, Pak. Tolonglah, Pak, sadarilah itu. Janganlah kita tuh egois betul. Dah kemudian, Pak, setelah turun ayat itu, Abu Bakar langsung meledak. Demi Allah, kata Abu Bakar, setelah orang menyesal semuanya, Pak, ya, rupanya ini fitnah. Siapapun yang menyebarkan isu perselingkuhan anakku dengan Safwan, walaupun saudaraku, walaupun orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kalian tidak akan pernah lagi dapat bantuan sepeser pun dariku. Kan wajar aja marah, Pak. Udah sering nolong, rupanya menyebarkan berita mau juga kalian. Itulah sifat manusia nih, Bu, ya. 100 kebaikan yang kita buat, 1 kesalahan hilang 100, Pak. Jadi Abu Bakar kesal betul hatinya. Selama ini aku tolong, kalian aku bantu, kalian tidak ada kalian yang mau membela anakku. Mana yang kuat fitnahnya, di situ kalian bercokol. Rupanya, Pak, ditegur Abu Bakar, Pak, melalui surat An-Nur ayat 22. Turun surat An-Nur ayat 22 kepada Rasulullah. Wala ya'tali udlu fadlu minkum was-sa'atu ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau lagi menolong karib kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah.
Di mana lagi indahnya Pak agama Islam ini Pak. Udah benci orang sama kita, susah dia mesti tetap kita bantu Pak. Itulah yang Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.